Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi gender. Adapun kelompok kami yaitu Ainurul Nurrohmah, Andriani Safitri, Angel Dwi Septianingrum, Hafni Fauziah, Ihsan Fitrian Catur Nugraha, Lisna Amelia, saya sendiri Regina Nurul Sakinah, Sofia Hasna, dan Teh Yohana. Materinya ada pengertian, penyebab perbedaan gender, teori skema gender, teori psikoanalitik gender, persamaan dan perbedaan gender, sekolah dan guru dalam keberagaman gender, peran penting teman sebaya, peran keberagaman gender, pandangan sosial mengenai gender, dan perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk materi pengertian gender, kepada Teh Angel dipersilahkan. Pengertian. Gender adalah dimensi sosiokultural dan psikologis dari pria dan wanita. Istilah gender dibedakan dari istilah jenis kelamin. Seks berhubungan dengan biologis pria dan wanita. Peran gender adalah ekspektasi yang merumuskan bagaimana pria dan wanita seharusnya berpikir, merasa, dan berbuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Andriani. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Gender dengan orientasi lingkungan yang kuat mengakui bahwa anak perempuan dan laki-laki diperlakukan berbeda karena fisik dan perannya. Salah satu contohnya ada pada orang tua yang memberikan jenis mainan dan kegiatan yang berbeda pada anak-anaknya. Contohnya, anak perempuan yang identik dengan permainan boneka atau masak-masakan, dengan anggapan bahwa anak perempuan lebih pantas mengasuh daripada anak laki-laki. Selanjutnya, ada anak laki-laki yang diberikan mainan seperti tembak-tembakan dan mobil-mobilan, dengan anggapan bahwa anak laki-laki lebih bebas dan lebih agresif daripada anak perempuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi pandangan sosial mengenai sosial. Kepada Teh Hafni dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan sosial mengenai gender. Pandangan sosial tentang gender secara khusus menyoroti pentingnya berbagai konteks sosial di mana anak-anak berkembang, terutama di keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media. Laki-laki dipandang lebih penting dalam mencari ilmu, sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarga. Sedangkan untuk perempuan tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Dan anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan. Pandangan seperti itulah yang terlihat tidak adil bagi salah satu pihak. Mereka mengalami diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan, yaitu perempuan. Di samping itu, mereka dieksploitasi untuk bekerja membantu orang tua, padahal seumuran mereka masih menikmati masa-masa anak-anak atau masa remaja mereka. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Teh Yohana dipersilahkan. Peran penting teman sebaya. Teman sebaya itu penting untuk mensosialisasikan gender, saling mengajarkan apa yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima gender. Sekolah dan guru memiliki pengaruh penting dalam mensosialisasikan gender pada anak laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kepada Teh Sofi dipersilahkan. Persamaan dan perbedaan gender. Ada otak. Otak perempuan lebih kecil daripada otak laki-laki, tetapi otak perempuan memiliki lebih banyak lipatan atau lebih banyak jaringan otak di dalam tengkorak wanita. Jadi perempuan selalu menghubungkan satu hal dengan yang lainnya. Kedua, ada kinerja fisik. Karena pendidikan jasmani merupakan
merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Secara umum, anak laki-laki mengungguli anak perempuan dalam keterampilan atletik seperti berlari, melempar, dan melompat. Yang ketiga ada tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas adalah bidang lain dari penampilan fisik tempat terjadinya perbedaan gender. Sejak awal, kehidupan anak laki-laki aktif dibandingkan anak perempuan dalam hal gerakan motorik kasar. Baik. Selanjutnya, teori psikoanalitik. Menurut teori ini, gender berasal dari pandangan Sigmund Freud bahwa anak-anak prasekolah mengembangkan keterkaitan seksual kepada orang tuanya yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya. Kemudian, pada umur 5-6 tahun, anak mulai mengurangi ketertarikan ini karena gelisah. Selanjutnya, anak akan mengidentifikasikan dirinya dengan orang tua yang jenis kelaminnya sama dan menirukan karakter orang tuanya. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Kang Ihsan. Dipersilahkan. Baik, teori skema gender adalah, menurut teori ini, skema gender itu perilaku individu dituntun oleh individual internal untuk menyesuaikan dengan standar sosial kultural. Skema gender juga adalah struktur kognitif atau jaringan asosiasi yang menata dan menuntun persepsi individu berdasarkan gender. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, kepada Teh Lisna dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada penyebab perbedaan gender. Penyebab perbedaan gender oleh kondisi sosial yang mengakibatkan perempuan memiliki kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu juga ada perbedaan gender berdasarkan kemandirian. Penyebab perbedaan kemandirian ini terjadi karena setiap orang memiliki kesiapan dan kemampuan yang berbeda, baik dari segi fisik, psikis, maupun intelektual. Manusia memiliki perbedaan dalam hal ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, termasuk perbedaan dalam kecerdasan dan kemandirian. Terdapat 4 perbedaan atau penyebab. Yang pertama ada kemampuan spasial dan verbal. Pada umumnya, laki-laki sejak kecil hingga dewasa memperhatikan kemampuan spasial yang lebih baik, seperti mahir dalam mengerjakan tugas dan tes, mengetahui lebih banyak mengenai geografi dan politik, serta kemampuan matematik yang lebih baik. Lalu, anak perempuan sedangkan anak perempuan sejak kecil menunjukkan pembendaharaan kata yang lebih banyak, cenderung mengerjakan tugas dan menulis itu secara baik. Lalu yang kedua ada agresif dan komunikasi. Anak laki-laki secara verbal dan fisik lebih agresif, lelaki identik dengan nakal, sedangkan perempuan lebih baik dan melakukan komunikasi nonverbal, lebih sensitif terhadap tanda-tanda nonverbal dan lebih ekspresif secara nonverbal. Lalu ada kepribadian dan perilaku. Laki-laki cenderung berani mengambil tanggung jawab dan dalam kelompok kecil, sedangkan perempuan cenderung lebih menaruh perhatian dan terlibat dalam pengasuhan anak. Lalu selanjutnya ada sikap hidup. Seorang laki-laki aktif memberi, cenderung untuk memberi pelindungan, minat tertuju pada hal-hal bersifat intelektual, abstrak, berusaha memutuskan sendiri dan ikut berbicara. Sedangkan perempuan yaitu bersifat pasif dan menerima, minat tertuju kepada
kepada yang bersifat emosional dan konkret, berusaha mengikuti dan menyenangkan orang tua dan bersikap subjektif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Angel. Dipersilahkan. Selanjutnya ada peran keberagaman gender. Secara budaya, orang Indonesia telah mengakui keragaman seksual dan gender sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Indonesia memiliki sejarah homoseksualitas dan transgender yang kaya. Fakta ini tentunya bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa mereka adalah kiriman dari Barat. Sudah saatnya orang-orang menyadari bahwa homoseksualitas dan transgender bukanlah produk yang datang dari Barat. Budaya Indonesia telah lama terbiasa dengan keberagaman gender sebelum datangnya kolonialisme dan modernisasi yang memberikan pengaruh kuat pada masyarakat. Tradisi keberagaman gender di Indonesia yang kaya dan unik telah berkurang karena kolonialisme. Kolonialisme mendefinisikan ulang konsep gender dan seksualitas menurut agama dan nilai-nilai modern. Agama modern sangat menekankan heteroseksualitas dalam pernikahan. Seks dianggap sebagai masalah moral, sehingga seks yang terjadi di luar pernikahan atau antara pasangan non-heteroseksual adalah tindakan yang tidak bermoral. Terima kasih. Sekian materi pembahasan gender dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.